Berikut ini informasi yang juga memprihatinkan di mana rekaman video amatir seorang kepala desa di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang membawa seorang warganya berkeliling mencari rumah sakit untuk perawatan pasien COVID-19 viral di media sosial. Sang kepala desa menyampaikan keprihatinannya karena telah berkeliling ke 5 rumah sakit, namun semuanya penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Video ini merekam saat seorang kepala desa di Soreang, Kabupaten Bandung berkeliling membawa warganya yang terpapar COVID-19 menggunakan ambulan mencari rumah sakit untuk bisa mendapat penanganan medis. Namun semua rumah sakit di wilayah kota dan Kabupaten Bandung yang didatangi penuh oleh pasien COVID-19. Santosa penuh. Pertama saya membawa ke rumah sakit Soreang penuh. Kedua ke Santosa penuh. Ketiga saya ke rumah sakit Immanuel juga penuh. Keempat saya ke Hasan Sadikin juga penuh. Penuh. Sekarang penuh. COVID. Hati-hati kawan. Meski akhirnya berhasil mendapatkan rumah sakit untuk seorang warga yang terpapar COVID-19, yakni di RSUD Al-Ihsan Bale Indah, namun rekaman video ini viral di media sosial. Penuhnya ruang perawatan bagi pasien COVID-19 di rumah sakit dibenarkan Bupati Bandung. Jumlah pasien COVID-19 di 7 rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Bandung misalnya, rata-rata mencapai 90% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia. Padahal penambahan tempat tidur telah dilakukan. Di wilayah Kabupaten Bandung, rumah sakit Cicalengka kita sudah nambah, rumah sakit Majalaya sudah nambah, rumah sakit Soreang juga sudah nambah, termasuk kemarin saya koordinasi audiensinya dengan rumah sakit Al-Ihsan juga menambah 36 ruangan, dan termasuk rumah sakit swasta lainnya juga saya instruksikan untuk menambah ruangan. Selain penuh, sejumlah rumah sakit juga mengalami kekurangan tenaga kesehatan atau nakes karena sejumlah nakes ikut terpapar COVID-19. Terkait lonjakan kasus positif COVID-19, Kota dan Kabupaten Bandung saat ini tengah dalam status siaga 1 dan termasuk dalam zona merah. Angka penambahan kasus positif COVID-19 setiap harinya kini berkisar 60 hingga 70 orang setiap hari. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Subhanallah, semoga warga yang terpapar COVID-19 segera dapat ditangani dengan baik dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah Ustaz, jika kita lihat di video tadi, seorang kepala desa rela bersusah payah mencarikan rumah sakit rujukan demi warganya yang butuh penanganan karena terpapar COVID-19. Memang sebesar itu ya Ustaz tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakat yang dipimpinnya? Ya ini pertama saya ucapkan salut ya kepada kepala desa tadi yang betul-betul melakukan arti dari kepemimpinan atau amanah itu sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi hai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Nah ini kan kepemimpinan ini amanah. Karenanya ketika seseorang dianggap menjadi pemimpin, nah dialah yang kemudian yang paling dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya. Nah jadi dia itulah yang melakukan memberikan rasa aman, kan kata dasar amanah itu dari aman ya. Salah satunya memberikan rasa keamanan, memberikan ketentraman gitu ya. Aman itu lawannya rasa takut, jadi memberikan rasa yang warganya tidak merasa takut begitu. Nah ini pengertian dari arti amanah itu sendiri yang kemudian diimplementasikan secara baik oleh Pak Kades tersebut. Ya artinya apa? Ketika ada warganya yang tadi terpapar, sampai Pak Kades ini mengantarkan mencari ya beberapa rumah sakit agar supaya mendapatkan pertolongan secepatnya gitu. Nah ini satu contoh. Bayangkan yang namanya pemimpin itu betapa beratnya ya di hadapan Allah ketika mesti mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Tapi insya Allah jika seandainya istiqomah, ya, kita lihat Pak Kades tersebut tentu insya Allah
menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bisa menegakkan rasa aman, ya, nyaman dan tentram untuk warganya. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kekuatan, ya, agar terus bisa istiqomah dalam memimpin warganya. Insyaallah. Insya Allah, amin. Tapi sekarang banyak juga ya Ustaz ya, pemimpin-pemimpin yang justru tidak amanah, mencontohkan yang tidak baik kepada orang yang dipimpinnya. Ini bagaimana pandangan menurut Islam Ustaz? Itu dia. Jadi kan tadi ya, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi ketika dia diberikan amanah menjadi pemimpin, kan itu sebetulnya amanah ini dari Allah dan Rasulnya. Dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ketika dia mengkhianati, itu seperti kalau kita lihat hadis yang menyatakan kalau orang bicara kemudian bohong, kalau dia janji ingkar, dia diberikan amanah khianat, dia itu termasuk orang-orang yang munafik. Orang yang munafik itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar gitu. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Itu surah An-Nisa, ya. Jadi dia itu orang munafik itu masuk ke dalam nerakanya, ditempatkan di paling bawah, di kerak nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Nah itu berbahaya ya, makanya harus siap kalau menjadi pemimpin, ya pemimpin yang amanah. Kalau enggak ya mendingan enggak jadi pemimpin lah, karena berbahaya sekali kalau masuk ke dalam kemunafikan. Nah kalau kita berbicara sebaliknya Ustaz, berbicara sebagai makmum gitu, sebagai pengikut. Kalau misalnya kita menjadi pengikut yang tidak bisa dipimpin, susah diatur oleh pemimpinnya, ini gimana ya Ustaz? Ya sama aja. Jadi artinya gini, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Kalau kalian tidak taat kepada pemimpin kalian, berarti kalian tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kan sama aja. Jadi makanya agama ini menuntun, baik yang pemimpin, baik umatnya, makmumnya, semua itu harus kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, selalu masuk ke dalam tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi pemimpin yang tidak masuk dalam tuntunan, dia celaka. Yang dipimpinnya masyarakatnya, umatnya gitu, makmumnya, yang tidak masuk ke dalam kepemimpinan tadi, tuntunan para pemimpinnya, ya celaka juga. Nah, karenanya itulah ya, kita harus memahami bahwa masuk ke dalam ketaatan, masuk ke dalam arahan pemimpin itu salah satu nilai ibadah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir hidup itu simpel ya Ustaz. Tinggal mengikuti tuntunan yang ada, aturan yang ada, insya Allah semuanya diridhoi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.